3, 2, 1. Halo semua. Saat ini kalian sedang mendengarkan podcast kelompok 24 dari SMA PL Santo Yosef Solo yang berjudul Aku dan Lingkunganku yang Berharga. Saat ini kita akan membahas tentang mencintai lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum saya membahas tentang mencintai lingkungan sekitar, saya dan teman-teman kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, namaku Kris Sekar Natania, biasa dipanggil Sekar, dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 9. Halo, namaku Yeskiel dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 32. Halo, namaku Karin Angela Kristi dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 15. Halo, namaku Anastasia Nadia, biasa dipanggil Anas, dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 8. Berbicara tentang mencintai lingkungan sekitar kita, dalam agama kita diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan di gerejaku pun juga selalu diadakan event untuk mencintai lingkungan sekitar kita. Ngomongin tentang gereja, kalian tahu gak nih pengertian gereja itu apa? Pengertian gereja ada dua. Yang pertama pengertian secara umum, dan yang kedua pengertian menurut orang Kristiani sendiri. Secara umum, gereja berarti bangunan, tempat untuk beribadah umat Kristiani. Tetapi menurut orang Kristiani sendiri, gereja berarti perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan bukan merujuk pada bangunannya. Oleh karena itu, sekumpulan orang yang percaya kepada Kristus juga bisa disebut sebagai gereja walau berada di rumah masing-masing. Karena kalian udah tahu apa itu gereja, yuk lanjut lagi bahas lingkungan sekitar kita. Kalau ngomongin soal menjaga lingkungan, pasti bicarain tentang sampah plastik. Iya nggak sih? Dan cara paling gampang buat menjaga lingkungan itu dengan mengolah kembali limbah plastik. Banyak cara buat mengolah limbah plastik kayak dibuat jadi barang baru. Salah satu contohnya kayak membuat bunga dari limbah plastik. Dan cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti kantong plastik, gunting, kawat, lem, dan juga kita bisa menambahkan daun palsu agar terlihat lebih nyata. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, gunting bagian atas dan bagian bawah plastik. Kedua, lipat plastik menjadi 4 bagian lalu gunting garis lipatannya. Gabungkanlah keempat potongan plastik menjadi satu dan lipatlah seperti sedang membuat kipas dari kertas. Ketiga, ikatlah lipatan plastik itu menggunakan kawat dan bukalah tiap lapisan plastik agar terlihat seperti bunga yang sedang mekar. Dan terakhir, tempelkan daun palsu pada bagian batang dan jadilah bunga dari limbah plastik. Bunga ini dapat dijadikan sebagai hiasan di rumah atau bisa juga dijual dengan modal yang cukup sedikit. Kalau ngomongin tentang lingkungan sekitar, aku jadi keinget lingkungan sekitar itu kan gak melulu tentang sampah dan cara pengolahan sampah, tapi juga ada flora dan faunanya. Apalagi nih ya, di Indonesia itu memiliki beragam flora dan fauna yang tersebar luas di seluruh bagian Indonesia. Gak kebayangkan seberapa banyak flora dan faunanya. Nah, di Indonesia bagian timur atau Asiatis, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, memiliki jenis flora yang sifatnya heterogen, seperti lumut, jamur, mahoni, meranti, dan damar. Sedangkan fauna, ada badak bercula satu, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan ada pesut mahakam. Lalu di Indonesia bagian tengah atau peralihan, memiliki wilayah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Floranya didominasi oleh rempah-rempah seperti polo, cengkeh, cendana, eboni,
dan anggrek. Sedangkan faunanya ada komodo, ada anoa, babi, rusa, dan ada burung maleo. Lalu di Indonesia bagian timur atau biasa disebut Australis meliputi Pulau Maluku, Papua, dan yang ada di sekitarnya didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan adalah pohon sagu dan nimpah. Ada pula pohon rasamala dan matoa. Lalu faunanya ada burung cendrawasih, burung kasuari, walabi, dan beberapa jenis ikan air tawar. Wah, banyak juga flora dan fauna di Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalau flora dan fauna itu tersusun dari sel? Di kelas biologi, aku belajar gimana flora dan fauna itu tersusun dari banyak sel yang akhirnya membentuk flora dan fauna tersebut. Tahu nggak sih apa itu sel? Menurut Wikipedia, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit menyusun semua makhluk hidup. Ada juga struktur sel yaitu nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, mitokondria, ribosom, retikum, endoplasma, lisosom, badan Golgi, vakuola, dan vesikel, dan yang terakhir membran sel. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup itu tersusun atas sel tunggal atau disebut organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amoeba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Fungsi sel pun juga banyak, seperti pembentukan organ dan tubuh, proses metabolisme, produksi energi untuk tubuh, proses reproduksi, dan lain-lain. Kumpulan sel biasa disebut dengan jaringan, dan jika jaringan-jaringan yang berbeda bekerja sama maka akan membentuk organ. Manusia kayak kita ini juga memiliki jaringan dalam tubuh. Kita seperti jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan lain-lain. Sementara di tumbuhan memiliki jaringan yang berbeda lagi, seperti jaringan meristem dan jaringan permanen. Wah, ternyata udah banyak juga ya yang kita bahas di podcast ini. Karena udah banyak yang kita bicarain, kita mau pamit undur diri dulu. Saya Karin Angela Kristi. Saya Anastasia Nadia. Saya Yeskiel. Saya Kris Karnatania, dan kita pamit undur diri dulu. Semoga kalian dengerin podcast ini dapat menambah wawasan ya. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Bye-bye.